Bab 1. Uang adalah kebebasan. Bagaimana saya menambah uang saya dari $2.26 menjadi $1? Bab 1. Uang adalah kebebasan. Bagaimana saya menambah uang saya dari $2.26 menjadi $1 juta dalam 5 tahun? Geran, bangun, teriak ibu saya dari bawah tangga. Saat itu pukul 11 pagi dan saya ketiduran lagi. Bangun di kamar tidur masa kanak-kanak saya. Saya merasa kembali ke sekolah menengah. Tapi usia saya 24 tahun. Tidak bekerja. Dan tinggal bersama orang tua, sebuah situasi yang lazim bagi seorang milenial seperti saya. Saat itu adalah Agustus tahun 2010. Saya kembali tinggal di rumah orang tua setelah diberhentikan dari pekerjaan saya sebagai peneliti di koran. Orang tua saya berkata bahwa saya boleh menginap di rumah, tapi harus pergi setelah 3 bulan dan mereka tidak akan memberi uang sepeser pun. Setiap malam di meja makan, mereka bertanya apakah saya sudah mendapatkan pekerjaan. Menatap saya dengan skeptis saat saya menghindari pandangan mata mereka. Sebenarnya, saya belakangan ini berhenti melamar pekerjaan. Saya sudah mengirim CV ke 200 perusahaan selama sebulan terakhir dan tidak menerima satupun panggilan telepon. Anda hanya bisa mengirim sekian banyak CV yang tak dijawab sebelum jiwa Anda mulai hancur. Saat berguling di atas ranjang pada pagi hari di bulan Agustus itu, saya mencoba berpikir tentang apa saja selain situasi keuangan saya saat itu. Lagi pula, saya mempunyai keinginan yang lebih utama. Saya mendambakan Chipotle burrito. Saya tahu uang saya sedikit, jadi dengan enggan saya memeriksa saldo tabungan saya lewat telepon. Rekening tabungan yang saya tandai jangan sentuh begitu saya kehilangan pekerjaan menunjukkan jumlah $0,01. Saldo rekening cek saya agak lebih baik, $2.26. Hampir tidak cukup untuk membeli guacamole, apalagi sepotong burrito. Saya membuat tangkapan layar rekening saya agar ingat bagaimana rasanya dan menjadi motivasi bagi saya untuk masa mendatang. Akhirnya, saya menggantungkan fotonya di lemari sebagai pengingat sehari-hari. Kalah tapi masih merasa lapar, saya membuat sandwich daging kalkun dan beranjak ke halaman belakang. Saat itu musim panas dengan suhu agak dingin di pinggiran DC. Suara mesin pemotong rumput dan anak-anak tetangga yang sedang menikmati minggu terakhir liburan musim panas memenuhi udara. Saya menjatuhkan diri di rumput, persis sebagaimana sering saya lakukan saat masih kecil. Saat melihat ke langit yang biru terang, yang diselingi deru pesawat terbang yang bergerak menuju Washington National Airport, saya merenungkan apa penyebabnya sampai saya tiba di titik ini. Saya selalu melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya kuliah di universitas terkemuka, bekerja keras, mendapat nilai bagus, dan bahkan mendapat tawaran kerja sebelum saya lulus. Setelah lulus, saya mulai bekerja di sebuah perusahaan analitik dan berasumsi saya berada dalam jalur menuju kekayaan dan akan menjadi orang dewasa yang sukses. Namun, ternyata pilihan yang saya ambil ada konsekuensinya. Pekerjaan pertama saya berlokasi di daerah perkantoran yang jaraknya 2 jam dari tempat tinggal saya. Jendela di gedung saya tidak bisa dibuka, dan manajer kantor tidak mau diganggu soal saringan udara yang perlu diganti. Jadi udara dalam ruangan selalu pengap. Saya duduk di bilik berukuran 1,5 meter di bawah lampu pijar yang begitu terang sehingga menyilaukan. Saya begitu ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik dan memastikan bahwa atasan saya menyukai saya, sehingga ketika tiba di rumah, saya terlalu lelah untuk bersenang-senang. Pikiran saya mengembara saat berada di depan TV dan saya makan berlebih karena bosan. Berat badan saya bertambah 9 kilogram, dan meskipun selalu capek, saya sulit tidur karena terlalu gelisah tentang hari esok. Pada pukul 4.50, alarm saya berdering dan saya akan merangkak keluar ranjang untuk mengulangi rutinitasnya sekali lagi. Saat hari berlalu dengan pelan, saya menonton bagaimana menit-menit dalam hidup saya berlalu di jam komputer saya. Kau akan terbiasa, ujar ayah menyemangati ketika saya menelepon untuk curhat. Selamat datang di dunia nyata. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini sepadan.
bahwa setiap menit yang saya habiskan di belakang meja kerja itu dan setiap dolar yang saya hasilkan berjarak 1 menit dan 1 dolar lebih dekat dengan mimpi masa depan di mana saya bisa menjalankan kehidupan yang saya inginkan. Namun kenyataannya, saya sebenarnya hanya menukarkan waktu saya dengan uang secukupnya untuk membayar tagihan saya. Saya dibayar 2 kali sebulan dan hidup dari gaji. Gaji pertama habis dipakai untuk bayar sewa. Sementara gaji kedua dipakai untuk melunasi tagihan kartu kredit yang tampaknya selalu naik. Saya berkata dalam hati bahwa saya akan menghemat uang pada akhir bulan. Tapi saya akhirnya mengeluarkan uang lebih banyak daripada uang yang saya hasilkan. Saya bekerja keras pada hari kerja. Jadi saya pergi jalan-jalan dan mengeluarkan uang secara sembrono di akhir pekan. Bekerja dengan keras. Bersenang-senang pun semaksimal mungkin. Bukan. Saya meyakinkan diri untuk menghemat uang bulan depan. Bahwa saya akan menghemat uang ketika saya menghasilkan lebih banyak uang. Bahwa saya akan menghemat uang ketika saya lebih tua. Lalu, 6 bulan setelah memulai pekerjaan itu, saya dipecat karena tidak menghasilkan cukup uang untuk perusahaan. Saya kemudian menghitung-hitung dan menyadari bahwa selama 6 bulan itu, saya menukarkan 1.400 jam kerja saya dengan 15.500 dolar setelah pajak. Dan saya tidak saja kehilangan semua uang saya, tapi juga berutang 12.000 dolar untuk kartu kredit. Selama 2 tahun selanjutnya, saya bolak-balik bekerja dan berhenti bekerja, tapi saya tetap tidak bisa menabung. Saya sangat khawatir soal uang, sehingga menderita kecemasan yang serangan melemahkan, yang begitu dahsyat sehingga jantung saya terasa seperti berhenti berdetak dan saya pikir saya akan mati. Saya membiarkan waktu terbaik dalam hidup saya selama masa terbaik dalam hidup saya berhenti berfungsi setiap kali menerima gaji 2 mingguan. Ini menjengkelkan, tapi saya bukan satu-satunya yang bernasib seperti ini. Menurut survei tahunan Gallup terhadap Angkatan Kerja Amerika pada 2017, 70% karyawan di Amerika Serikat tidak tertarik pada pekerjaan mereka. Sementara itu, 69% masyarakat Amerika mempunyai tabungan kurang dari 1.000 dolar dan hidup dekat dengan kemiskinan, kebangkrutan, atau utang yang melilit. Ketika resesi besar terjadi, saya kembali kehilangan pekerjaan. Ketika saya kembali ke rumah orang tua setelah 3 tahun di dunia kerja, saya menukarkan 4.700 jam dalam hidup saya dengan 87.000 dolar setelah pajak. Dan selain 2 dolar 26 sen itu, saya sama sekali tidak punya apa-apa. Saya sudah tidak punya mobil van camping Volkswagen saya yang berharga karena sudah menjualnya 6 bulan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saat berbaring di halaman belakang, pikiran saya tentang masa lalu berganti menjadi pikiran tentang masa depan. Saat mempertimbangkan pilihan-pilihan yang saya miliki, saya melihat masa 40 tahun ke depan masa terbaik dalam hidup terbentang di hadapan saya. Saya membayangkan diri terperangkap di bilik yang menggerahkan dalam kantor suram di daerah perkantoran lain yang tidak menarik. Bila saya entah bagaimana sanggup menyisakan gaji setelah melunasi semua tagihan, saya mungkin bisa berhenti bekerja pada usia 60-an tahun. Akan tetapi, mengingat tren generasi saya, bahkan prospek suram seperti itu pun tampak tidak mungkin. Di antara 83 juta milenial di Amerika Serikat, penghasilan rata-ratanya adalah 35.592 dolar per tahun, kurang dari setengah penghasilan orang tua kita saat mereka seusia kita dan setelah disesuaikan dengan inflasi. Dengan utang pinjaman kuliah sebesar rata-rata 36.000 dolar, sebagian besar dari kita tidak lepas dari utang selama bertahun-tahun dan tidak bisa menabung uang real. Bila kita melihat angka-angka ini dengan cermat, tidak mengherankan bila jumlah uang yang kita tabung tidak cukup untuk hari tua meskipun kita menabung selama 3 hingga 4 dekade. Sementara panduan investasi umumnya menyarankan agar Anda menyimpan 1015% penghasilan Anda, meskipun belakangan saya menyadari bahwa ini tidak cukup. Kaum milenial yang berusia di bawah 25 tahun hanya menabung 3,9% penghasilan mereka untuk hari tua mereka. Sementara kaum milenial yang lebih tua, yang berusia 25 hingga 34 tahun menabung 5,35%. Hal ini membuat kita tidak mungkin pensiun. Mustahil. Bila hal ini tidak membuat Anda takut,
Siapa yang tahu bagaimana keputusan pemerintah akan memengaruhi masa depan kita? Apakah jaminan sosial masih ada 40 tahun ke depan? Apakah kita akan sanggup membayar layanan kesehatan ketika biaya naik dan ketika kebutuhan kita akan layanan kesehatan bertambah? Inflasi tidak akan melambat dalam waktu dekat, yang artinya nilai tabungan kecil-kecilan kita akan lebih kecil daripada nilainya hari ini. Apa yang seharusnya kita lakukan? Bekerja sampai mati di meja kerja. Kita harus beruang sendiri. Saya menyadari bahwa melakukan segala yang seharusnya kita lakukan tidak akan menjamin apa-apa. Bahkan tidak menjamin hari tua yang akan datang dalam kurang lebih 40 tahun. Kehidupan macam apakah itu? Saya tidak mau menghabiskan hari-hari dengan pekerjaan Fang saya benci hanya supaya bisa bertahan hidup. Saya ingin merasa bergairah dengan pekerjaan saya dan mencintai hidup. Saya tidak ingin selalu merasa khawatir dengan uang atau bergantung pada seorang atasan yang mungkin akan memutuskan untuk memecat Safa sewaktu-waktu hanya agar saya bisa membayar kontrakan. Safa ingin memegang kendali atas penghasilan dan waktu saya sendiri. Saya tidak mau menunda rencana bepergian mengelilingi dunia karena tidak sanggup membayar atau karena hanya mendapat izin cuti 10 hari setahun. Saya ingin punya cukup waktu untuk menjelajahi dunia. Saya tidak mau menghabiskan momen paling berharga kehidupan anak-anak Safa karena bekerja di kantor. Saya ingin berada di dekat mereka untuk melihat mereka tumbuh dan membantu mereka mencari tahu cara mewujudkan mimpi mereka. Dan saya tidak mau bangun saat berusia 65 tahun dan menyadari bahwa saya menukar lebih dari 70.000 jam dalam hidup. Bekerja dari pukul 9 hingga 5 dengan apa? Saya menginginkan lebih banyak uang. Saya menginginkan lebih banyak hidup. Saya menyadari bahwa bila menginginkan sesuatu yang berbeda, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi hari itu, saat berbaring di atas rumput, saya menetapkan dua tujuan yang tampak tidak realistis, menabung $1 juta dan pensiun secepat mungkin. Saya tidak tahu bagaimana akan melakukannya atau apakah saya akan mampu melakukannya. Tapi saya menghabiskan 5 tahun berikutnya melakukan segala hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya. Saya membaca semua buku keuangan pribadi dan panduan berinvestasi yang saya dapatkan. Saya bekerja dari jam 9 hingga jam 5 sore untuk mendapatkan tunjangan dan koneksi, lalu meluncurkan 2 perusahaan dan memulai beberapa kerja sampingan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Saya menabung 20%, lalu 40%. Hingga 80% penghasilan saya beberapa bulan dan menanam uangnya di bursa saham agar tumbuh. Lalu, saya mencari tahu bagaimana saya bisa mengoptimalkan gaya hidup untuk memaksimalkan penghasilan serta tabungan, dan sambil sekalian bersenang-senang. Lompat 5 tahun kemudian ke 2015, di mana nilai bersih tabungan menjadi $1 juta. Saya tidak menang lotre atau menerima warisan dadakan. Saya tidak tiba-tiba menjadi kaya karena menemukan aplikasi baru yang populer yang saya jual ke Google seharga $1 miliar. Saya tidak merampok bank. Saya semata mempelajari semua hal yang bisa dipelajari, mempertanyakan semua nasihat populer tentang uang yang saya jumpai, dan memaksimalkan nilai waktu melalui kombinasi keuangan pribadi, kewirausahaan, dan investasi. 3 hal yang bisa dipelajari oleh seseorang yang bahkan hanya mempunyai $2.26 di bank dan tidak mempunyai keterampilan yang bisa dijual. Saya akui itu tidak mudah. Malah, itu adalah hal tersulit yang pernah saya lakukan dalam hidup. Namun, bukan karena alasan yang mungkin Anda pikirkan. Strategi yang saya gunakan membutuhkan beberapa upaya dan disiplin, tapi tidak rumit. Yang membuat perjalanan saya sulit adalah karena saya harus melangkah keluar dari zona nyaman, mengambil beberapa risiko terukur, dan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang-orang di sekeliling saya. Tidak ada orang yang saya kenal pernah melakukan hal seperti ini. Banyak orang mengira saya sudah gila. Bahkan pacar saya pun tidak mau mengunjungi apartemen saya yang butut tapi murah. Saya membuat keputusan yang bahkan tidak akan dipertimbangkan oleh banyak orang. Saya menjalankan kehidupan yang penuh risiko, tapi saya mempunyai sebuah misi dan itu membuat saya tetap termotivasi. Saya juga banyak belajar tentang bagaimana hampir semua orang bisa menemukan cara untuk menabung dan menghasilkan lebih banyak uang.
Salah satu pelajaran paling berarti yang saya petik sambil lalu adalah bahwa sebagian besar kearifan yang diterima tentang uang, pekerjaan, dan hari tua itu salah, tidak lengkap, atau begitu ketinggalan zaman sehingga menjadi usang. Kita menerima versi dunia nyata yang ini karena inilah yang dilakukan orang lain selama beberapa generasi. Tapi ini sudah tidak berlaku lagi kecuali Anda mungkin ingin pensiun dalam 30 hingga 40 tahun ke depan. Segala sesuatu sudah berubah. Dan meskipun ada pesimisme menyangkut prospek finansial banyak orang hari ini, sebenarnya saat inilah masa yang paling mudah untuk menghasilkan lebih banyak uang, mengelola uang Anda sendiri, dan menjalankan kehidupan yang bebas dari jam kerja khas 9 hingga 5. Tantangannya adalah membuka diri pada peluang, mempertanyakan nasihat dan contoh orang lain, serta belajar melakukan segala sesuatu secara berbeda meskipun orang lain berpikir Anda gila. Sebagian besar hal yang ada dalam buku ini bahkan sesuatu yang mustahil 10 tahun lalu. Tidak ada di antaranya yang diajarkan di sekolah, dan kebanyakan orang yang Anda kenal bahkan tidak tahu bahwa ini bisa dilakukan. Saya mempelajarinya hanya karena saya menetapkannya sebagai misi dan menghabiskan waktu ribuan jam untuk mempelajari segala hal yang perlu dipelajari, mengujinya, dan membuat kesalahan dari mana saya bisa belajar. Begitu menyadari berapa banyak pengetahuan yang diperoleh, saya merasa perlu berbagi pengetahuan itu dengan dunia. Pada 2015, tak lama setelah mencapai target menabung $1 juta, saya mendirikan millennialmoney.com untuk membangun sebuah komunitas dan membagikan strategi, kebiasaan, solusi untuk membangun kekayaan secepat mungkin. Selama 3 tahun terakhir, lebih dari 10 juta orang mengunjungi situs Millennial Money atau mendengarkan podcast saya, dan puluhan ribu orang menghubungi saya langsung untuk bertanya dan berbagi kesuksesan finansial mereka sendiri. Belum lama ini saya mendengar tentang Victoria, yang mendapat kenaikan gaji $60.000, Mia, yang menjual kerja sampingannya yang pertama seharga $20.000, Eric, yang menaikkan tingkat tabungannya dari 3% menjadi 40% dalam kurun waktu 2 bulan, dan Melissa, yang tinggal dengan gratis di rumah besar seharga $1 juta berkat informasi yang ia peroleh di situs. Banyak orang berhasil memulai kerja sampingan yang menguntungkan, mulai berinvestasi, menegosiasikan peluang kerja jarak jauh, meninggalkan pekerjaan purna waktu mereka untuk mengejar passion mereka. Banyak di antara mereka mempercepat tercapainya kebebasan finansial mereka dan sekarang berada dalam jalur untuk pensiun dalam 10 tahun ke depan atau kurang, beberapa dekade lebih cepat daripada bila mereka tidak menerapkan strategi ini. Sementara situsnya terbukti merupakan sumber daya besar, orang selalu bertanya, bagaimana persisnya Anda melakukannya? Jawaban terhadap pertanyaan itu terlalu panjang untuk dijelaskan dalam satu artikel di blog, dan karena itulah saya memutuskan untuk menulis buku ini. Strategi dalam buku ini dirancang untuk membantu Anda menghasilkan sebanyak mungkin uang dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam bab-bab selanjutnya, saya akan memaparkan kerangka terperinci dan setiap langkah yang saya gunakan untuk beranjak dari $2.26 ke $1,25 juta dan kemandirian finansial hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Saya akan menunjukkan pada Anda mengapa Anda sebenarnya tidak membutuhkan anggaran, mengapa Anda bisa terus membeli sekotak kecil kopi meskipun harganya $20 per pon, dan mengapa Anda tetap harus bepergian bersama teman-teman Anda atau berlibur ke Yosemite. Saya akan menunjukkan pada Anda cara hidup bebas sewa, atau lebih bagus lagi, membeli sebuah rumah dan menghasilkan uang dari rumah itu setiap bulan. Saya akan menunjukkan pada Anda mengapa menghabiskan waktu hanya 5 menit sehari mengelola uang Anda sendiri alih-alih menyerahkannya kepada seorang manajer uang akan membantu Anda menghasilkan ratusan ribu dolar dalam jangka panjang. Saya akan menunjukkan pada Anda bagaimana menabung tambahan 1% dari penghasilan Anda bisa membantu Anda mencapai kemandirian finansial hingga 2 tahun lebih cepat. Dan saya akan menunjukkan pada Anda cara meningkatkan tabungan Anda agar Anda berhenti bekerja dalam waktu tak lebih dari 5 tahun. Yang paling penting, saya akan menunjukkan pada Anda cara menghasilkan cukup uang agar Anda tidak perlu bekerja lagi kecuali kalau Anda mau.
Bila Anda berpikir bahwa ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan atau Anda harus menjadi semacam jenius untuk mewujudkannya, jangan khawatir, Anda tidak perlu menjadi seorang jenius. Saya belum pernah mengambil kelas bisnis atau keuangan seumur hidup saya. Sayangnya, salah satu mitos yang paling merusak dan populer tentang uang adalah bahwa uang itu rumit. Ini sebagian besar adalah ulah industri finansial dan manajer uang yang menggunakan kata-kata canggih, persamaan yang membingungkan, dan akronim abstrak untuk membuatnya tampak rumit agar Anda mau membayar mereka dengan harga tinggi untuk mengurus hal-hal itu untuk Anda. Dan lupakan tentang pensiun dini. Sebagian besar bank dan manajer uang menghasilkan uang dari Anda hanya bila Anda menghasilkan uang dan menginvestasikannya. Saya belum pernah melihat dan selama ini saya mengamati bank atau penasihat manapun yang merekomendasikan Anda menabung 25% penghasilan Anda atau lebih agar bisa pensiun dini. Sebagian besar konsep di buku ini sebenarnya cukup sederhana, dan yang Anda butuhkan hanyalah matematika yang Anda pelajari di sekolah dasar. Saya tentunya bermaksud mengupas banyak hal, tapi tujuan saya bukan sekadar memberi Anda daftar nasihat yang perlu diikuti. Ini adalah sebuah strategi, sebuah cetak biru, sebuah filsafat, dan saya ingin membantu Anda memahami mekanika di balik uang agar Anda memahami alasan dan cara kerjanya, dan bagaimana Anda bisa memperoleh hasil dengan cepat. Semakin banyak gagasan yang bisa Anda praktikkan dari buku ini, semakin cepat Anda membangun kekayaan, mengubah hidup Anda, dan mencapai kebebasan finansial. Bila Anda ingin meninggalkan korporat Amerika dalam kurun waktu 5 tahun, sebagaimana saya, cara yang paling pasti untuk melakukannya adalah dengan mengikuti contoh dalam buku ini langkah demi langkah. Bila Anda tidak cukup gila, Anda bisa memilih gagasan yang paling tepat untuk Anda dan tetap mencapai hasil menakjubkan. Karena strategi ini menggunakan begitu banyak teknik berbeda, strategi ini bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan, bisa diukur, dan bisa digunakan tanpa batas. Rencana ini diuraikan menjadi 7 langkah yang akan saya jelaskan pada Anda secara cermat dan saya juga akan mengajarkan cara menggunakannya. Rencana ini akan berhasil karena dirancang untuk memaksimalkan semua bidang kehidupan finansial Anda. Setiap langkah dibangun berdasarkan langkah yang lain dan jumlah keseluruhan langkah lebih besar daripada masing-masing langkah sendiri-sendiri. Bila Anda mengikuti rencana ini dan menaatinya, saya berjanji Anda akhirnya akan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Anda perkirakan. Langkah 1. Cari tahu angka Anda. Sementara angka saya adalah jumlah yang saya butuhkan untuk mencapai kemandirian finansial agar saya tidak perlu bekerja lagi selama hidup saya. Kebebasan finansial mungkin mempunyai arti lain bagi Anda. Angka Anda adalah berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk mencapai kebebasan finansial Anda. Mungkin itu adalah berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk melepaskan diri dari utang, menutupi pengeluaran selama 6 bulan, mengambil cuti 2 tahun untuk bepergian mengelilingi dunia, atau menjalankan sisa hidup Anda tanpa perlu bekerja lagi. Apapun arti kebebasan finansial bagi Anda, langkah pertama adalah mencari tahu berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk mencapainya. Saya akan membimbing Anda melewati prosesnya dan menunjukkan pada Anda cara mencapainya dengan lebih cepat. Langkah 2. Kalkulasi berapa uang Anda hari ini. Setelah Anda tahu berapa banyak uang yang Anda butuhkan, saya akan membimbing Anda menganalisis berapa uang Anda hari ini dan menjelaskan mengapa nilai bersih Anda adalah angka yang paling penting dalam kehidupan finansial Anda. Saya juga akan berbagi strategi sederhana terkait cara memikirkan dan menangani utang apapun yang Anda miliki. Langkah 3. Mengalihkan secara radikal cara Anda memandang uang. Bila terus memandang uang dengan cara lama, Anda tidak akan menghasilkan uang sebanyak mungkin. Cara Anda berpikir tentang uang mungkin adalah hal yang menghalangi Anda. Jadi saya akan berbagi 11 cara berbeda terkait bagaimana saya memandang uang dan mengajari Anda cara menggunakannya agar bisa menabung dan menghasilkan lebih banyak uang. Langkah 4. Berhenti membuat anggaran dan berfokus pada apa yang memberi dampak terbesar terhadap tabungan Anda. Meskipun penting untuk memantau pengeluaran Anda, ini bukan fokus Anda. Anggaran sebenarnya justru meneguhkan pola pikir kelangkaan dan menghalangi sebagian besar orang untuk menabung dan menghasilkan lebih banyak uang.
Saya akan menunjukkan pada Anda cara mengalkulasi dan menaikkan tingkat tabungan untuk mempercepat tercapainya kemandirian finansial tanpa mengorbankan hal-hal yang Anda cintai. Ada cara yang jauh lebih sederhana untuk membuat anggaran guna memaksimalkan pendapatan Anda berdasarkan waktu Anda. Langkah 5. Singkirkan jam kerja 9-5. Apakah Anda mencintai pekerjaan purna waktu Anda atau tak sabar untuk meninggalkannya? Anda harus menggunakannya secara strategis untuk menghasilkan lebih banyak uang hari ini dan sebagai batu loncatan untuk menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Saya akan menunjukkan pada Anda cara mengalkulasi nilai pasar dan nilai Anda untuk perusahaan, dan menegosiasikan kenaikan gaji untuk memastikan Anda menghasilkan sebanyak mungkin uang. Saya akan menunjukkan pada Anda cara memaksimalkan tunjangan, termasuk pilihan kerja jarak jauh terbaik, meningkatkan keterampilan, menemukan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi, dan memaksimalkan kesempatan untuk menggunakan jam kerja 9 hingga 5 Anda untuk mencapai kebebasan finansial secepat mungkin. Langkah 6. Mulai kerja sampingan yang menguntungkan dan perbanyak aliran penghasilan Anda. Saat ini sangat mudah bagi seseorang untuk memulai pekerjaan sampingan yang menguntungkan dan menghasilkan uang tambahan. Tapi masalahnya adalah bahwa kebanyakan orang tidak melakukannya dengan benar. Mereka menghabiskan waktu bekerja dan menghasilkan uang untuk orang lain alih-alih untuk diri mereka, yang artinya mereka tidak menghasilkan uang sebanyak mungkin. Atau mereka menghabiskan waktu mencoba mengembangkan kerja sampingan yang sejak awal pasti gagal. Saya akan menunjukkan pada Anda cara memilih, meluncurkan, dan menumbuhkan kerja sampingan yang menguntungkan agar Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang dalam waktu lebih singkat dan menciptakan apa yang didambakan orang yang ingin menghasilkan uang aliran penghasilan pasif yang menghasilkan cukup banyak uang untuk menutup biaya hidup Anda. Langkah 7. Investasikan sebanyak mungkin uang sedini dan sesering mungkin. Ketika Anda menginvestasikan uang Anda menghasilkan uang dan Anda tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Meski ada banyak cara berinvestasi, strategi investasi di buku ini dirancang untuk membantu Anda mencapai kebebasan finansial secepat mungkin dengan berfokus pada investasi dan strategi investasi yang dirancang untuk menghasilkan pendapatan tertinggi dengan risiko paling kecil. Jalan di buku ini dan langkah-langkahnya dirancang agar Anda bisa meninjaunya kembali sesering mungkin agar mengubah angka Anda ketika gaya hidup dan tujuan Anda berubah. Mulanya, jalannya mungkin terasa asing, mendebarkan, dan mungkin agak berat, tapi saat mengikutinya, relasi Anda dengan uang akan berubah. Anda akan menemukan hal-hal baru tentang diri Anda sendiri dan hidup Anda. Anda juga akan mulai melihat peluang untuk menghasilkan uang di mana-mana. Namun, buku ini pada akhirnya membahas lebih dari menabung sejumlah uang atau pensiun pada usia tertentu. Buku ini terutama adalah tentang kebebasan. Ketika Anda mempunyai cukup uang, Anda mempunyai lebih banyak ruang dan waktu untuk menjelajahi dunia, untuk berhubungan, untuk merefleksi, untuk tumbuh, dan untuk merasa hidup. Anda mempunyai kebebasan untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Kehidupan dengan waktu lebih untuk orang-orang dan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Kehidupan tanpa banyak stres dan lebih banyak pilihan. Kehidupan yang Anda cintai. Tentu saja, kebebasan finansial mempunyai arti berbeda bagi setiap individu. Dan sebagaimana akan saya jelaskan, setiap orang membutuhkan jumlah uang yang sangat berbeda untuk merasa bebas. Belum lama ini saya bertemu sepasang suami istri muda dengan 2 anak, warga New York City yang merasa mereka butuh $5 juta untuk merasa bebas. Tapi pelancong yang saya jumpai di stasiun kereta api Flagstaff, Arizona, merasa bebas hanya dengan menghasilkan $5.000 setahun. Mungkin kebebasan finansial bagi Anda berarti bebas utang, mempunyai lebih banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga Anda, mampu mengundurkan diri dari perusahaan tempat Anda bekerja, mempunyai penghasilan pasif $5.000 sebulan, menghasilkan cukup uang dengan bekerja dari laptop Anda dimanapun di dunia, atau mempunyai cukup banyak uang sehingga Anda tidak perlu lagi bekerja. Beberapa biarawan merasa bebas tanpa uang dan memilih untuk hidup dalam komunitas yang mandiri. Akhirnya, jumlah yang Anda butuhkan tergantung pada kehidupan yang ingin Anda jalankan. Di mana Anda ingin menjalankannya, apa yang Anda hargai,
dan apa yang memberi Anda kegembiraan. Kegembiraan didefinisikan sebagai rasa kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa yang disebabkan oleh sesuatu yang sangat baik, memuaskan, atau menyenangkan, dengan kata lain, kehidupan yang baik. Meskipun mungkin mustahil mengetahui berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk menjalankan kehidupan yang Anda cintai atau bagaimana memaksimalkan kebahagiaan Anda per dolar, setiap langkah di buku ini dirancang untuk membawa Anda ke sana. Begitu Anda meluangkan waktu untuk mencari tahu hal ini, Anda kemungkinan akan menemukan bahwa Anda membutuhkan uang yang jauh lebih sedikit untuk mencapai kebebasan finansial daripada yang Anda kira dan bahwa Anda bisa mencapainya lebih cepat daripada perkiraan Anda. Sementara Anda bisa menentukan apa arti kebebasan finansial bagi Anda dan menetapkannya sebagai tujuan. Saya ingin menguraikan kebebasan finansial menjadi 7 level di mana masing-masing mempunyai dampak bermakna terhadap kehidupan orang-orang ketika mereka mencapainya. 7 level kebebasan finansial. 1. Kejelasan. Ketika Anda mengetahui di mana Anda dan kemana Anda hendak pergi. 2. Kemandirian. Ketika Anda menghasilkan cukup uang untuk menutup biaya hidup Anda sendiri. 3. Ruang bernapas. Ketika Anda melepaskan diri dari kehidupan yang bergantung pada gaji. 4. Stabilitas. Ketika Anda bisa menabung biaya hidup Anda selama 6 bulan dan melunasi utang Anda, misalnya utang kartu kredit. 5. Fleksibilitas. Ketika Anda bisa menginvestasikan biaya hidup Anda selama sekurangnya 2 tahun. 6. Kemandirian finansial. Ketika Anda bisa hidup dari penghasilan yang dihasilkan oleh investasi Anda untuk selamanya, sehingga bekerja menjadi sebuah pilihan. 7. Kehidupan berlimpah. Ketika Anda mempunyai lebih banyak uang daripada yang Anda butuhkan. Terima kasih kepada seorang penulis dan teman hebat, J. D. Roth, penulis Get Rich Slowly yang levelnya menginspirasi ini. Saat mencapai setiap level kebebasan finansial, Anda akan merasa diberdayakan dan memegang kendali, dan kemungkinan stres Anda seputar uang berkurang. Anda juga akan mempunyai akses menuju pilihan dan peluang yang lebih banyak. Anda bisa mengambil lebih banyak risiko yang menghasilkan lebih banyak uang dan membuat hidup Anda lebih kaya. Uang tidak lagi merupakan hal abstrak membingungkan yang Anda inginkan. Uang adalah sesuatu yang Anda miliki dan tahu cara mendapatkannya. Begitu tahu cara uang bekerja dan sudah menguasainya, Anda bisa melepaskannya dan mendatanginya sesuai keinginan Anda sendiri. Alih-alih cemas, ini menjadi sebuah peluang. Alih-alih dikendalikan, Anda yang mengendalikannya. Anda mempunyai kebebasan melalui uang. Saya bekerja sangat keras untuk mencapai setiap level secepat mungkin. Semakin banyak waktu yang Anda curahkan pada strategi di buku, semakin cepat Anda mencapai kebebasan finansial level berikutnya. Begitu saya mencapai salah satu target saya yang berikutnya hampir selalu melipat gandakan uang saya. Jadi, ketika saya sudah mempunyai $1.000, target saya berikutnya adalah $2.000. Dan ketika $2.000 sudah di tangan, target berikutnya adalah $4.000. Ini mempermudah saya untuk menetapkan target yang sulit tapi bisa tercapai. Bila $1 juta adalah target saya satu-satunya, saya tidak akan berhasil. Tetapkan target yang lebih kecil sepanjang perjalanan dan kuatkan tekad untuk mencapainya secepat mungkin. Rayakan setiap kesuksesan secara kecil-kecilan untuk menandai tahapan pencapaian. Berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan, teruslah berjuang. Percayalah pada saya, selang beberapa waktu ini, semuanya akan menjadi lebih mudah dan Anda akan membangun momentum karena kebiasaan dan strategi yang Anda gunakan untuk mencapai tujuan Anda sebelumnya. Uang $1.000, $10.000, dan $100.000 yang pertama adalah yang tersulit untuk ditabung. Anda bisa mencapai level 5 bila Anda mempunyai sekurangnya 2 tahun biaya hidup yang diinvestasikan dalam beberapa tahun dengan susah payah. Tapi jarak yang terbesar adalah antara level 5 dan 6 ketika Anda bisa hidup dari investasi Anda untuk selamanya. Ini adalah masa ketika Anda harus berjuang habis-habisan dan menghasilkan, lalu menabung, lalu menginvestasikan sebanyak mungkin uang. Anda harus terus berjuang. Waktu dan energi ekstra yang Anda investasikan kini akan berkembang menjadi kebebasan. Bila benar-benar berkomitmen dan bersedia berkompromi,
Anda bisa secara realistis mencapai kemandirian finansial dalam waktu 10 tahun atau kurang. Bila benar-benar berusaha keras dan beruntung, Anda bahkan mungkin bisa melakukannya dalam waktu 5 tahun atau kurang. Saya akan menjadi orang pertama yang mengakui bahwa saya beruntung mulai berinvestasi sebelum harga saham naik. Tetapi bila tidak menghasilkan dan menginvestasikan uang sebanyak mungkin, saya tidak akan mampu mengambil untung darinya. Meski tidak bisa mengandalkan keberuntungan, Anda bisa mengandalkan jalan yang sudah terbukti di buku ini untuk membantu Anda, terlepas apakah keberuntungan datang atau tidak. Apapun itu, mencapai kemandirian finansial dalam 10, 15, atau 20 tahun itu jauh lebih cepat daripada 40 tahun atau tidak sama sekali. Anda punya sangat banyak waktu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagi saya, kebebasan finansial berarti mencapai kemandirian finansial pada usia 30 tahun sehingga saya tidak perlu bekerja dalam sebuah bilik selama sisa hidup saya. Sebelum punya uang, saya menghabiskan banyak waktu saya dengan gelisah dan cemas sampai saya merasa terperangkap. Hampir semua pilihan yang saya buat didorong oleh uang. Saya tidak saja terperangkap oleh apa yang sanggup atau tidak sanggup saya beli, tapi waktu saya juga dikendalikan oleh kebutuhan saya untuk menghasilkan uang. Saya beranjak tidur dan bangun pada waktu tertentu agar bisa tiba di kantor pada jam tertentu agar saya tidak mengesalkan atasan saya, yang bisa memecat saya kapan pun. Saya suka bepergian, tapi seandainya saya sanggup membiayai perjalanan ke luar negeri pun, saya hanya bisa pergi ke sekian banyak tempat selama waktu libur 10 hari dalam setahun. Uang atau kurangnya uang hanya itu yang saya pikirkan. Begitu saya mencapai kemandirian finansial dan punya cukup uang untuk meninggalkan pekerjaan saya untuk selamanya meskipun saya memilih untuk tidak melakukannya, saya benar-benar berhenti mencemaskan uang. Selang beberapa saat kegelisahan saya mulai hilang, yang berdasarkan apa yang saya dengar dari orang lain yang sudah mencapai kemandirian finansial merupakan hal yang biasa. Saya menjadi lebih tenang dan bahagia. Saya merasa lebih memegang kendali dan tersambung dengan dunia dan relasi saya. Saya punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang saya cintai, seperti bepergian, menulis, bermain gitar, dan mengajar. Dan karena saya tidak perlu bekerja, saya bisa memilih untuk melakukan pekerjaan yang saya rasa memuaskan dan bermakna alih-alih pekerjaan yang sekadar bisa membayar tagihan. Kebebasan finansial, kemandirian finansial, pensiun dini, apapun namanya terasa besar, terbuka, tanpa batas, persis seperti hari-hari pada musim panas saat saya masih kecil berbaring di atas rumput dan merasa seolah-olah seluruh dunia terbuka dan apapun mungkin. Apa arti kebebasan finansial untuk Anda? Apakah yang akan Anda lakukan besok bila Anda tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang? Hanya Anda yang bisa menjawab pertanyaan ini. Saya di sini hanya untuk mengajari Anda cara mencapainya.